Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Adi. Tentunya di video saya masih membahas asam lambung, GERD, dan juga anxiety disorder. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan jawab beberapa pertanyaan dari kalian. Mungkin bisa mewakili para penderita asam lambung lainnya yang masih memiliki ataupun masih banyak sensasi yang sedang dialami sekarang ini. Nah, teman-teman, untuk pertanyaan pertama, ini ada pertanyaan dari Zukri Zukri. Yang pertanyaan itu, Mas dulu berapa lama kena asam lambung? Pernah mengalami sakit pinggang? Enggak. Nah, untuk pertanyaan Mas Zukri ini, saya berapa lama mengalami asam lambung? Saya itu teman-teman mengalami asam lambung ini kurang lebih selama 2 tahun. Terkenanya itu saya di akhir 2019 dan sembuhnya itu di tahun 2021. Nah, teman-teman, selama 2 tahun ini sudah banyak sensasi yang saya alami, sudah banyak pengalaman yang saya ketahui tentang penderita asam lambung ini ataupun bagaimana penderita penyakit asam lambung ini. Nah, untuk sensasi sakit pinggang, saya juga mengalami, teman-teman. Dulu kalau nggak salah itu di pertengahan ataupun awal-awal, itu di pertengahan waktu saya menderita penyakit asam lambung, di mana pinggang saya itu sering sekali sakit, sering sekali ngilu, sering tidak nyaman. Ini semua mungkin karena si asam lambung ini turun ke bawah, menyebar di area pinggang, sehingga terkadang perut bagian bawah, terkadang pinggang yang sakit, teman-teman. Dan mungkin juga ini efek dari kita kelamaan duduk, kelamaan kurang aktivitas, kurang gerak. Jadi otomatis tulang ataupun saraf-saraf kita itu menjadi kaku dan ngilu ketika digerakkan, teman-teman. Jadi sakit pinggang bagi penderita asam lambung itu wajar, bukan suatu gejala ataupun ciri-ciri menderita penyakit ginjal ataupun penyakit yang lainnya, teman-teman. Jadi penyakit sakit pinggang ataupun sensasi sakit pinggang ini hampir semua penderita asam lambung itu mengalami ataupun mengalami sensasi seperti ini, teman-teman. Jadi tenang saja, perbanyak minum air putih saja dan juga sering-sering geraklah untuk Mas Zukri Zukri. Terus untuk pertanyaan yang kedua, teman-teman. Untuk pertanyaan yang kedua ini ada Ahmad Murodin. Bang, apa penyebab keliengan? Itu dari perut, karena setiap perut nggak nyaman pasti keliengan. Nah, teman-teman, keliengan ini merupakan sensasi yang sangat bandel, karena penyebabnya itu banyak sekali, bisa dari lambung ataupun perut, bisa juga dari kecemasan, bisa juga dari terlalu seringnya berdiam diri ataupun berdiam di suatu ruangan yang kita itu fokusnya hanya di ruangan itu saja, teman-teman. Jadi coba kalian ataupun siapa ini Ahmad Murodin, coba dulu sampean itu coba jaga pola makannya, jangan sampai telat makan. Apabila sudah makan masih keliengan, berarti faktor keliengannya itu bukan dari lambungnya. Nah, terus juga kalau sudah pasti karena lambungnya, maka si sampean ini ataupun Ahmad Murodin cobalah untuk jaga pola makannya. Jangan sampai menu makannya yang salah atau jangan sampai telat makan agar si keliengan ini tidak datang. Jadi mudah sekali, teman-teman, untuk kalian yang masih mengalami banyak sensasi ini, kalian harus mengetahui pokok ataupun akar masalahnya. Jadi kalau keliengan itu akar masalahnya apa? Misalnya kalau telat makan berarti karena faktor makan, faktor telat makan. Jadi kalau sudah makan masih keliengan berarti karena mungkin karena faktor saraf, bisa kalian atasi dengan vitamin B kompleks. Terus juga kalau sudah minum B kompleks masih juga keliengan, berarti mungkin kalian itu kurang gerak ataupun hanya berdiam diri di ruangan, berdiam diri di kamar. Jadi kalian harus tahu-tahu benar akar pokok permasalahan dari penyebab sensasi kalian, teman-teman. Nah, terus teman-teman, saran saya, kalian itu harus tetap menjaga pola makan, tetap menjaga pola hidup, dan juga tetap menjaga pola pikir agar kalian itu cepat sembuh dari penyakit asam lambung ini. Nah, terus yang ketiga, ini ada pertanyaan dari Gameplay. Nah, sekarang udah bisa makan apa, Mas? Pertanyaan itu, sekarang udah bisa makan apa-apa, Mas? Apa masih mantang? Minum kopi gimana? Nah, untuk Mas Gameplay, ya sekarang udah bisa makan apa-apa. Saya akui saya sekarang sudah bisa makan apa-apa. Bakso, pedas, cabai, dan juga pokoknya apa yang saya mau, teman-teman, bisa saya makan, tetapi kadarnya itu saya kurangi, teman-teman, karena dulu kan kalau kopi mungkin saya dulu hampir sehari itu 4 kali, bisa 5 kali. Terus juga makan pedas gila-gilaan, terus juga pokoknya makannya itu tidak
tidak ada batasannya. Nah, kalau sekarang itu teman-teman saya lebih membatasi makanan apa yang saya konsumsi. Tapi untuk pantangan saya sudah tidak pantang lagi. Ini saja saya sedang ngopi. Nah, ini sini saya sedang ngopi teman-teman. Jadi untuk Mas Gameplay, saya itu sekarang sudah tidak pantang lagi, sudah bisa makan apa-apa, tetapi hanya porsinya ataupun makan itu secukupnya saja, sewajarnya saja. Karena itu juga sunnah Rasul teman-teman. Jadi makan dan minum itu secukupnya saja dan sewajarnya saja. Terus juga ada pertanyaan dari User Ujab. Benar nggak sih namanya? User Ujab. Bang, apakah dulu sering sesak? Terus kalau merokok apa berhenti total atau dikurangi? Nah, bagi penderita asam lambung itu rata-rata sesak. Sering sekali sesak karena biasanya si asam lambung ini sering sekali naik ke atas ataupun sering reflux. Nah, terus juga ketika asam lambung ini sering reflux itu mengganggu pernapasan, mengganggu area paru-paru, mengganggu area jantung. Jadi biasanya penderita asam lambung itu sering sesak. Kalau bukan karena si asamnya yang naik, itu biasanya karena gas lambungnya. Jadi faktor asam lambung ini bisa karena gas, bisa karena asam lambungnya yang reflux ataupun GERD kalau keseringan. Jadi sesak napas itu hampir semua penderita asam lambung sering sesak. Saya juga pernah mengalami itu, mengalami sesak, mengalami engap, mengalami sedikit sekali bernapas. Jadi itu kalau dulu sih sering membuat cemas berlebihan, sering takut karena sesak ini, tapi lama-kelamaan nanti akan hilang sendiri kalau kalian itu bisa menjaga pola makan, menjaga pola hidup, dan tentunya kalian akan bisa lebih cepat sembuh dari saya karena sekarang ini kan sudah banyak mentor-mentor mantan penderita asam lambung yang memberi motivasi ataupun memberi saran-saran agar kalian itu bisa mengatasi penyakit-penyakit seperti ini teman-teman ataupun sensasi seperti ini. Nah, terus merokok apakah saya dulu berhenti atau mengurangi? Nah, untuk merokok ini teman-teman, saya dulu ketika masih di awal-awal itu masih merokok, masih ngopi juga. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, saya menderita asam lambung itu, saya mulai berhenti ataupun mengurangi porsi rokok saya, terus juga mengurangi porsi kopi saya. Dan ketika semakin parah saya menderita asam lambung, akhirnya saya berhenti kopi dan juga berhenti rokok, teman-teman. Saya berhenti kopi dan rokok itu sekitar 9 bulan kalau nggak salah. Sekitar 9 bulan itu saya berhenti total, berhenti ngerokok, berhenti kopi, dan setelah saya sudah mulai baikan, sudah mulai enakan dan merasa tidak terlalu banyak sensasi, saya mulai merokok lagi. Tetapi di awal-awal itu saya merokok itu merasa tidak nyaman. Ketika merokok sudah langsung keliengan teman-teman. Itu membuat saya itu apa ya? Membuat saya itu merasa kepengen merokok tapi tidak bisa merokok. Akhirnya saya karena dorongan nafsu pengen merokok tadi ataupun keinginan kuat untuk merokok, akhirnya saya mencoba perlahan merokok itu. Saya itu ketika saya hisap dulu, saya langsung hembuskan asapnya. Ketika saya hisap langsung saya hembuskan, tidak saya hisap ke dalam, hanya hisap di rokok di mulut saja, langsung saya hembuskan. Tapi lama kelamaan ketika asap rokok itu sudah nyaman di hidung saya mulai mencoba menghisap dan mengesipnya ke dalam terus dikeluarkan. Untuk proses merokok ini saya juga dulu teman-teman agak lama bisa normal kembali merokok ini karena setiap mencium bau rokok itu saya itu bau muntah, merasa keliengan, merasa tidak enak, merasa sesak. Jadi apa ya? Karena keinginan ataupun sudah lama nggak ngerokok, jadi pengennya itu merokok biar ngumpul sama orang-orang itu biar enak. Jadi akhirnya saya mencoba dikit demi sedikit dan akhirnya saya itu bisa nyaman merokok lagi. Sudah enak teman-teman merokok, dan akhirnya sampai sekarang saya merokok lagi dan ngopi lagi. Jadi untuk berhenti merokok saya sempat berhenti selama 9 bulan dan sekarang tapi sudah ngerokok lagi. Tapi saran saya bagi kalian yang belum mencoba ngerokok lagi, nggak usah ngerokok lah, biar teman-teman itu lebih irit, lebih sehat, dan tentunya uang kalian itu tidak habis di rokok, tidak habis di apa ya, pokoknya lebih hemat lah teman-teman. Kalau kalian ingin merokok ya silakan, itu pilihan kalian teman-teman, itu kebebasan kalian, itu hak kalian. Jadi saran saya nggak usah merokok teman-teman. Terus ini ada pertanyaan yang terakhir saya bahas teman-teman. Ini dari pertanyaan dari Ulipulva Alifa. Vitamin B kompleksnya merek apa bang? Nah, untuk vitamin B kompleks teman-teman,
Saya itu bukan vitamin B kompleks yang mahal karena saya itu tidak punya uang, karena saya tidak punya budget yang lumayan. Akhirnya saya hanya melengkapi saja vitamin B kompleks ini, tapi saya rutin meminumnya. Vitamin B kompleks itu saya beli itu vitamin B kompleks yang namanya vitamin Black. Nah, vitamin Black ini teman-teman, itu warnanya itu agak kuning teman-teman di kapsulnya itu. Dan saya konsumsi vitamin B kompleks ini hampir setiap malam menjelang saya tidur. Saya konsumsi karena dulu kan saya itu ketika mau tidur itu susah tidur ataupun sering mimpi buruk. Dan akhirnya saya apa ya, mengkonsumsi vitamin B kompleks ini saya lakukan menjelang tidur karena agar membuat saya itu bisa lebih mudah untuk tidur. Dan juga menurut saya ketika kita tidur itu teman-teman, si vitamin B kompleks ini bekerja secara maksimal karena di saat tidur kita tidak melakukan aktivitas apa-apa. Jadi ketika kita mengkonsumsi vitamin B kompleks ini di malam hari, itu si vitamin ini akan terserap dengan sempurna. Jadi teman-teman, untuk vitamin B kompleks saya hanya membeli vitamin B kompleks yang merek Vitamin Black. Tapi kalau kalian ada budget lebih ataupun ada uang lebih, silakan beli yang lebih bagus lagi, yang apa ya, pokoknya vitamin B kompleks itu baik untuk kita penderita asam lambung karena itu bisa membantu meregenerasi sel-sel kita yang rusak ataupun saraf-saraf kita yang rusak, teman-teman. Jadi teman-teman, silakan kalian googling saja ataupun ke dokter, kalian tanya vitamin B kompleks untuk penderita asam lambung itu yang seperti apa. Nah, kalau saya pribadi teman-teman hanya mengkonsumsi vitamin yang saya sebutkan tadi karena saya tidak mempunyai begitu banyak budget, jadi saya hanya melengkapi saja teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga ini bisa membantu kalian. Semoga bisa membuat kalian itu semangat ataupun sembuh dari penyakit asam lambung ini. Saya itu sekarang itu agak susah membuat video teman-teman karena banyak sekali aktivitas yang saya lakukan setiap hari. Pagi-pagi mengantar donat, sudahnya berkebun, ke pasar, pokoknya banyak sekali aktivitas yang saya lakukan. Jadi untuk membuat video ini saya butuh waktu luang yang cukup agar bisa membuat video teman-teman. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan teman-teman, tapi akan saya usahakan membuat konten ini biar lebih intens lagi agar bisa membantu kalian itu cepat sembuh ataupun cepat pulih dari penyakit asam lambung ini. Sekian dari saya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi lagi.